semuanya terwujud. Apalagi ini udah kita tunggu tanggal 28 Juni. Tanggal 28 Juni itu adalah pidai yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan masih pada semangat, klik petirnya masih pada semangat. Gimana kemarin di prank panik ya? Gara-gara nomor 3-nya Oren, ternyata dia bisa apa sih? Udah pada kembali ya, ada udah normal kembali. Ternyata itu prank buat pioner. Jadi biar nggak khawatir. Nah, sebelum lanjut ke obrolannya, di sini kayak akan membacakan tentang ada sedikit ini dari Twitternya istrinya Nicholas sendiri ya, dari Kortim. Jadi, pokoknya main tanggal 26 Juni, pokoknya mah gitunya. Oke, sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar positif atau negatif. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan tidak lupa saya ucapkan buat customer Sinar Collection, yang alhamdulillah sampai sekarang ada aja yang melakukan transaksi, walaupun itu masih transaksi menggunakan dengan fiat. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada teman-teman yang inbox, yang di Messenger atau di Telegram itu nggak saya balas. Mohon maaf banget ya, belum saya ke crosscheck ya, belum saya ke cek-cek situ. Sebelumnya saya berpesan buat teman-teman, jaga akun, jaga perasaan diri, jadilah pioner yang cerdas. Jangan mau dibohongi lagi, jangan mau diperbudak lagi. Karena apa? Karena sekarang koin Pi walaupun masih kecil harganya itu udah ada nilainya, udah bisa dijual sendiri seperti itu ya. Dan bagi teman-teman yang belum migrasi atau belum lolos KYC atau belum dapat undangan KYC, bersabar, itu semua akan terjadi. Semua kita akan migrasi koinnya, akan lolos KYC-nya, akan ada undangan KYC ya, seperti itu. Jadi sabar aja, inti kuncinya seperti itu. Nah, di sini ada kemarin mungkin ini video ready-nya itu awal bulan 6 ya mungkin ya. Karena ini ada beberapa video yang belum saya share juga gitu, seperti itu. Jadi ini semalam saya bangun malam jam 2 habis ganti popoknya pasien. Saya nggak langsung tidur ya, habis itu habis sholat langsung melihat apa HP, ternyata di Twitter ada kabar yang menggembirakan. Wow, kalau teman-teman mengikuti Twitternya istrinya Nicholas, yaitu Cheng Dioven ya, itu ada kabar-kabar baik buat kita semua. Ini menambah imun buat kita semua. Jadi untuk menambah wawasan juga, untuk menambah imun juga. Jadi ini penyemangat kita. Intinya pioner itu jangan pernah ngedon, jangan pernah putus asa. Kita tetap harus semangat gitu, seperti itu. Karena kita yakin bahwa koin Pi ini akan membawa kita semua untuk menjadikan kesejahteraan ke depannya, seperti itu ya. Kita langsung aja bacakan biar nggak lama-lama, karena suka bosan ya kalau yang lama-lama. Tapi jangan lupa nih, buat teman-teman yang baru gabung, silakan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video yang saya share. Dan jangan lupa nonton video itu usahakan sampai selesai biar tidak gagal paham, karena di ujung video pasti ada sesuatu. Oke, kita bacakan ya. Hitungan mundur dimulai tinggal 1 bulan lagi hingga pidai pada 28 Juni. Dunia akan menyaksikan lompatan besar dalam perjalanan Pi Network. 300 juta plus pelopor, aplikasi dan node, integrasi real estate, daftar bursa, kekuatan komunitas global. Apakah Anda siap menjadi bagian dari sejarah? Jelas siap banget ya. Ini dari kabarnya. Jadi tanggal 28 Juni itu adalah pidai, akan ada lompatan besar. Mudah-mudahan ini salah satu yang selama ini kita tunggu. Yaitu kan kita semua itu menunggu nilai yang wow, menilai yang gitu, yang bener-bener gede gitu kan, bener-bener banyak, satu koin aja bisa sekian dolar gitu kan, seperti itu. Nah, di sini juga jaringan Pi mengubah ide menjadi DPAPS mainit yang nyata. 2820 ide, 1154 video demo, 770 basis kode, 263 UR, hasil 25 DAP mainit langsung. Nah, loh.
Seperti ini inovasi Web3 sesungguhnya. Pi sedang membangun masa depan yang terrealisasi satu ide pada satu waktu. Revolusi Pi sudah terjadi, jangan hanya menonton, jadilah bagian darinya. Yes, ya iya kita udah jadi bagian darinya dari awal ya. Ayo siapa di sini yang nambangnya udah lama? Berarti itu udah yang awal bagian dari Pi Network sendiri. Kalau saya sih baru gitu, jadi belum belum lama juga seperti itu ya. Jadi ini gebrakan-gebrakan dari core team sendiri sebenarnya, karena core team sendiri juga mungkin udah tahu gitu kan, kita udah banyak pionir yang lelah, banyak pionir yang yang apa sih maksudnya untuk apa, nggak sabar untuk menikmati hasil yang besar, menikmati hasil yang fantastis buat kita semua. Kan semua pionir itu pengennya yang wah-wahan gitu, seperti itu. Makanya pengennya yang punya mobil mewah, pengen punya mobil rumah mewah, pengen juga berangkatin umroh keluarga, itu semuanya kita ingin. Tapi semoga aja dengan adanya Pi Network ini semuanya akan terwujud, semuanya akan terlaksana gitu, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman jangan putus asa untuk menghadapi hal ini. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap fokus, seperti itu ya. Jadi menurut saya sih udah seneng banget ya kita ada di bagian Pi Network ini, di bagian salah satu bagian dari komunitas Pi Network sendiri. Jadi kita harus bangga, kita harus senang gitu kan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, semoga aja semuanya terwujud. Apalagi ini kita tunggu tanggal 28 Juni. Tanggal 28 Juni itu adalah pidai yang kedua. Ada keberagaman apa, ada kejutan apa untuk kita di tanggal itu. Tapi di sini juga banyak teman-teman yang bilang bahwa tanggal 28 Juni itu akan ada mainnet global dengan nilai GCP katanya ya, seperti itu ya. Kalau saya sih ikutin alurnya aja, nikmatin prosesnya, kemana arahnya ini gitu. Tapi ya teman-teman memang bersemangat untuk hal itu. Tapi jika ini berantisipasi, jika tidak terjadi tanggal 28 Juni itu open global dengan nilai yang kita inginkan yaitu nilai GCP, jangan putus asa. Jangan harapan kita jangan kendor, kita harus tetap semangat, kita harus tetap optimis, berpikirlah realistis, berpikir dengan logika, berpikir dengan cerdas. Jadi intinya koin Pi itu udah ada di genggaman kita, ya udah pegang aja, gak usah dikemana-mana. Kalau emang tidak butuh ya udah simpan aja buat aset. Karena suatu saat nanti, sekarang kan banyak tuh yang jual banyak gitu kan, di bursa juga bisa bilang orang-orang yang menyerap juga di bursa banyak gitu. Nanti suatu saat kita punya koin 10 aja, mungkin kalau udah saking langkanya koin Pi, sedangkan Pi ini dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi investor-investor untuk melakukan transaksi luar negeri. Seperti itu ya. Jadi itu akan melambung tinggi. Jadi kita itu punya satu Pi aja bisa jadi melebihi nilai Bitcoin, atau bisa jadi juga setara dengan nilai Bitcoin. Karena untuk menyikapi membentuk nilai tinggi itu, nilai besar itu tidaklah mudah. Seperti itu ya. Tidaklah mudah, tidaklah gampang. Jadi harus kita sendiri ya udahlah ikutin alurnya aja. Kalau kita punya aktivitas hari ini ya udah kerja aja, aktivitas aja hari ini. Ngapain mikirin besok-besok seperti itu? Biarin aja. Terus jangan terus memikirkan terus aplikasi Pi Network. Kebanyakan orang ini memikirkan terus, kapan ya open mainnet, kapan ya nilainya GCP, saya udah pengen beli mobil lah, udah pengen berangkat umroh, bla 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 bla, banyak banget seperti itu ya. Jadi kita sendiri sadar, cerdas, seperti itu, jangan terbawa dengan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Sebenarnya kalau kita menunggu sesuatu itu hanya menunggu ya, tanpa melakukan aktivitas yang lain, sayang sekali itu banyak waktu yang kebuang. Banyak hal-hal yang kebuang, banyak hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Seperti itu. Contoh misalkan kita selalu menunggu Pi Network. Misalkan sekarang udah ada kabar nih, tanggal 28 Juni itu adalah V-Day, akan ada gebrakan, akan ada kejutan di tanggal itu. Kita nunggu nih, 1 bulan ke depan sampai tanggal 28 Juni kita nunggu. Bener nggak? Bener nggak? Sedangkan kita juga punya aktivitas, misalkan punya dagangan, punya aktivitas di kantor, atau karyawan pabrik, atau punya supir atau petani. Kalau kita hanya menunggu tanpa melakukan aktivitas yang itu, kita hanya rugi itu sebenarnya untuk kita sendiri ya. Jadi kita tunggu aja di tanggal 28 Juni itu
pidai, akan ada gebragan, akan ada lompatan yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Ini dari Courtine sendiri, dari istrinya Nicolas sendiri, Twitter. Bisa dicek sekalian ya. Kalau nggak percaya silahkan cek. Oke, mungkin sore ini videonya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di komen dan subscribe. Salam cerdas untuk Pionet.